Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya, Jackson Sidaputar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan konfigurasi IP versi 4 dan IP versi 6 statik dan default routes melalui paket tracer. Jadi kita melakukan konfigurasi. Pada paket tracer kali ini, tabel pengelamatannya sudah tersedia dan kita akan disuruh melakukan beberapa pekerjaan atau konfigurasi sesuai dengan objektif dan instruksi yang diberikan. Tuh. Pada instruksi kali ini kita akan melakukan konfigurasi IP versi 6 dan IP versi 4 static routes. Jadi pada instruksi ini kita melakukan beberapa instruksi ya. Ada beberapa bagian. Jadi di bagian pertama ini kita akan melakukan konfigurasi IP versi 4 static dan floating static default routes. Untuk bagian pertama ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Step 1, kita disuruh melakukan konfigurasi IP versi 4 static default routes. Jadi melalui edge router ya. Jadi pada edge router, kita suruh enable config T, kita masukkan IP-nya, IP root 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10.10.1. Nah, ini sudah kita lakukan. 10.10.11 ini kita lihat yang terkoneksi langsung ya. Tadi seperti yang di soal tadi melalui ISP1. Kalau kita lihat di sini show IP root. Oke. Do ini kalau di sini kita lihat yang terkoneksi langsung. Enable show IP root. Oke, ini serial 00 10.10.1 lokal di IP lokal di serial 00. Jadi C adalah connected, L lokal, S static. Ini yang barusan kita daftarkan tadi. Perintahnya tadi kita lihat di sini IP root 00 00.10.1. Oke, kita lanjut ke step yang kedua. Kita disuruh melakukan konfigurasi IP versi 4 floating static default route. Masih tetap di edge router kita. Masih sama di edge router, kita disuruh melakukan directly connected, konfigurasi directly connected melalui router ISP2. Jadi tadi melalui edge router, sekarang melalui ISP2. Nah, jadi melalui sini. Perintahnya sama, IP root 0, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 5. Administrative distance-nya 5. Sudah kita tambahin. Oke, kita lanjut ke administrative distance-nya 5 sudah kita tambahin. Part yang kedua, konfigurasi IP versi 6, static dan floating static default routes. Jadi ada beberapa step di part yang kedua ini.
Kita disuruh melakukan konfigurasi IP versi 6. Tadi IP versi 4, sekarang IP versi 6. Sama, masih tetap di edge router. IP versi 6 root. Kita masukkan IP-nya, IP versi 6-nya, A11. Ini datanya ini dari mana? Yang pasti dari sini, ISP1. Coba kita lihat, show IP versi 6 root. Oke. Nah, A11 dia bilang tadi lokalnya sini. Serial 00. Oke, sama. Terus yang kedua tadi melalui ISP1, sekarang kita melalui ISP2. Tapi ada administrative distance adalah 5. IP versi 6 root 2001, kita masukkan alamatnya DP8 A215. Oke, sudah kita lakukan. Yang part yang kedua, kita masuk ke part yang ketiga. Part yang ketiga ini kita disuruh melakukan konfigurasi IP versi 4 static dan floating static routes ke dalam internal LAN, lokal internal area network internal. Jadi pada bagian ini, lab ini kita akan konfigurasi router static dan floating static ke LAN internal. Jadi ada beberapa step yang kita lakukan. Ada 2 step. Step yang pertama itu kita disuruh konfigurasi IP versi 4 static routes dan ke internal LAN. Oke, di ISP1 konfigurasi next hop IP versi 4 static route ke jaringan LAN 1 melalui edge router. Jadi kita melalui jaringan edge router konfigurasinya. Ini IP route 192.168.10.16 255 255 255 240 10.10.2. Oke. Invalid dia bilang. Ini kita sudah masuk di ISP ya, ISP, on ISP. Saya salah. Ini on ISP. Ini iya on ISP nih, bisa kita lihat di on ISP. Berarti kita di sini on ISP. IP route 192.32 255 240 10.10.10.2. Oh, kita belum masuk ke terminal ya. Config IP route 40 10.2. Oke, sudah kita tambahkan. Sama tadi yang seperti yang saya jelaskan, data 192.168.16 dan 10.10.2 ini datangnya dari mana? Karena tadi di soal yang part 31 ini IP static
LAN 1 melalui edge router. Berarti yang terhubung langsung ke serial 1 ke LAN 1. Ada LAN 1. Berarti ada di serial 00 dan G00 juga. Kalau kita lihat yang terhubung langsung do show IP route. Oke. Ini 1016 connected, dia ada di 00, ini /28, terus lokalnya 10, 10.2. Nah, ini yang serial. Kenapa ya? Dapatnya 192, 168, 10.16 dan 10, 10, 2. Oke, kita lanjut ke step 131B. Tadi melalui LAN 1, sekarang LAN 2. Jadi sama ya untuk dapat IP-nya dari mana. Sudah saya jelaskan di atas. Sekarang kita masuk ke IP route. 68 11.32 255 224 10 10 2. Oke. Sekarang kita masuk ke part 32. Kita melakukan konfigurasi IP versi 4 floating static routes ke internal LAN. Jadi masih tetap di ESP1. Jadi masih tetap IP versi 4. Kita tetap mengikuti ini ya, IP address-nya. Jadi di sini masih tetap konfigurasi directly connected floating static ke LAN 1 melalui ESP2. Tadi melalui edge router, sekarang melalui ESP2. Kita coba step 2 ya. Oke, IP route 192, 168, 10, 16, 255, 255, 240, G00, administratif distance-nya tadi 5 dibilangnya. Oke. Baru yang step 2B-nya untuk LAN 2 melalui ESP2 di IP route 192, 168, 11.32, 255, 255, 255, 224, G00, administratif distance-nya 5. Oke, sekarang kita lihat. So, IP route static do. Oke, ini yang sudah kita tambahkan tadi. Sudah kita tambahkan semua. Oke, kita masuk ke part yang keempat. Bagian keempat ini kita melakukan konfigurasi IP versi 6 static dan floating static route ke internal LAN. Step 1, kita disuruh melakukan konfigurasi IP versi 6 static route ke internal LAN. Jadi, Pak masih tetap di ESP1. Di IP versi 4, sekarang IP versi 6 ya. Jadi pada ESP1 kita disuruh melakukan konfigurasi next hop IP versi 6 static route ke jaringan LAN 1. Jadi jaringan 1, LAN 1 melalui edge router. Nanti baru ESP2 melalui ESP2 ganti-gantian ya. Jadi perintahnya kita masukkan perintah IP versi 6 route 2001 DB8 1 10 24.
64 ya. 64 2001 DB8 A12. Oke. Di SP1 ya. IP root 2001. IP versi 6. DP8 atas 11 ya, 10 64 /64, sorry, slashnya saya lupa, /64. Oke, sudah kita lakukan, baru sini baru di LAN 2-nya on ISP1 konfigurasi IP next hop IP versi 6 untuk LAN 2-nya melalui edge router. Jadi ke LAN 2 melalui edge router. Oke, IP versi 6 root 2001 DP8 111 /64. 1, 2. Oke, kita cek show IP versi 6 root static. Coba kita cek. Do show. Saya ambil statiknya. Coba statik kali ini. Nah, ini. Udah masuk semua. Oke, sudah kita masukkan 2001 via 2011 dan 10. Ini. Oke, step yang kedua. Pada step yang kedua, kita disuruh melakukan konfigurasi IP versi 6 floating static routes ke internal LAN. Jadi ada dua pada ISP1. Tadi melalui edge router, sekarang melalui ISP2 router. Tapi gunakan administrative distance 5. Oke. Kita masukkan perintah. Kita cek, coba ya. Terlebih dahulu kita cek dulu. Do show IP versi 6 root. Ini. Oke, kita masuk ke ISP IP versi 6 root 2001 DB8 1 10 /64 2001 DB8 F2, masukkan administrative distance-nya 5. Oke, sama yang kedua juga. Jadi floating static ke LAN 2, tadi LAN 1, sekarang LAN 2 melalui ISP2 router. Jadi melalui ISP2 router. Oke, kita masukkan. Jadi hampir sama. 2001 DB8 111 FF2.
Nah, ini saya mau mengulang kembali 2001 ini dapatnya dari mana? Kalau kita lihat 2001 DB8 111 itu adanya di melalui ISP 1 ke ISP2 dia. Jadi DB8 11. Jadi ke ISP2 baru ke K01 atau 00. Kalau dia LAN 1 dia melalui G00, LAN 2 G01. Kalau kita lihat di sini DB111. Kita lihat di edge routernya itu DB111. Oke. Show IP versi 6 root. Do show ya. Sorry. Do show IP. Nah, di sini kita lihat DB11-nya itu ada di mana. Ini 01 connected ya. Ini untuk LAN 2. Kalau yang 10 ini. Oke. Terus serial 001 ini datangnya. Kalau yang 2001, 2 ini kan ada di serial 001. Coba kita lihat di tabelnya. Serial 001 ISP2. Nah, ini dia. Terus ya. ISP1 ya ini. Connected-nya DB8. Ini. FF. Kan ya. DB8 2001 DB8 FF. Oh ini SP2 dia. 2. Ini. DB800. Jadi yang lokalnya di sini. DB800. Oke, kita lanjut lagi ke step yang kelima. Tadi sudah ya. Tadi SP1, step 44, step 12 sudah kita lakukan. Terus kita disuruh lakukan konfigurasi kalau sudah benar. Jika konfigurasi sudah benar, kita melakukan ping ke server web dari host di LAN 1 dan host LAN 2. Coba kita ping. Server webnya itu ada di 198.00.10. Ping 198.00.10. Oke, sudah masuk. Dari PCB kita lakukan ping. Ping 198.00 ping ke server 10. Oke, sudah masuk. Sudah bisa ping ke server. Oke, sekarang kita coba putus linknya. Apakah masih tetap berjalan? Coba kita putuskan. Oke, sorry. Ini. Kita lakukan ping lagi. Kita mau mencoba koneksi redundansi ISP-nya. Apakah tetap redundan atau tidak? Oke, kita coba ping. Masih bisa berjalan. Coba lagi sini. PCB. Ping. Itu 92.0.0.10. 198 ya, sorry. Bukan 192, 198. Oke, masih bisa.
ping. Kalau kita coba putuskan di sini, apakah masih bisa? Coba lagi. 10. Request timeout. Oh, masih bisa ya, berhasil dia, masih berhasil. Ini TTL ya, 1. Oke, nah, berhasil ya. Jadi walaupun redundansinya dapat kita lihat di sini ya, ketika kabel dari edge router ke ISP1 putus, secara otomatis dia internetnya melalui ISP2. Jika ISP edge router ke ISP2 putus, secara otomatis dia melalui ISP1. Jadi kalau kita lihat koneksi ISP-nya menjadi redundansi ya. Oke, kita lanjut lagi ke part yang kelima, konfigurasi host routes. Jadi pada pengguna pada jaringan perusahaan sering mengakses server yang dimiliki oleh pelanggan penting. Pada bagian ini kita akan melakukan static routes ke server. Satu rute akan menjadi routes plotting. Kembalikan lagi. Jadi di part yang kelima kita akan disuruh melakukan konfigurasi IP versi 4 host routes. Jadi pada edge router kita disuruh konfigurasi IP versi 4 directly connect ke server customer. Jadi kita masuk ke edge router. Oke, kita enter. IP versi 6 routes 2001 8 F 10 128 2001 DB 8 A11. Oke. Step yang ke B, kita disuruh melakukan konfigurasi ya, IP versi 6 connect melalui router ISP2 gunakan jarak administratif distance 5. Tadi pada ISP1, sekarang ISP2. Masih tetap di edge router. Kita cek IP routes 2001 DB8. Di sini kita tambahin 2. Oke. 5 tambah administratif distance-nya 5. Oke. Terus setelah itu step yang kedua kita disuruh konfigurasi IP versi 6 host route. Ini step yang kedua sudah kita lakukan. Jadi kita masuk ke step yang 1, konfigurasi IP versi 4 host routes. Jadi IP route 198.0.10.255.255 serial S00. Oke. Baru yang ke B, 1B-nya pada edge routes kita disuruh masukkan administratif distance ya, melalui untuk customer server ya. Jadi IP routes 198. Kita langsung saja
Oh, 198, sorry. Tadi saya salah. No. Coba kita nonaktifkan. Lalu kita masukkan lagi 198 dan 192. No matching, sorry. No-nya kita hapus. Baru 5. 192, 198, 00, 10, 255, 255, 255, serial 01. Tadi 00, sekarang 01. Oke. Sudah komplit. Bisa kita lihat ya, sudah komplit 100%. Semua sudah kita lakukan konfigurasi. Ini sudah 100%. Kalau kita cek result, time assessment-nya sudah benar semua. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi dan tetap semangat sampai ketemu kembali.